Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pertemuan ke-6, pelajaran ke-6 triwulan ini dengan judul Musuh di Dalam. Ya, kita sudah masuk melanjutkan peristiwa kita dari kitab Yosua ya. Karena sebelumnya kita berhenti sejenak, 2 pelajaran yang lalu kita belum mempelajari tentang materi teologis lah ya. Seolah-olah kita loncat dari kitab Yosua. Nah, tapi sekarang kita masuk kembali masih dalam cerita di kitab Yosua, di awal kitab Yosua, dan kita mendapati satu peristiwa yang sangat unik sekali ya ini. Ada banyak sekali pelajaran aplikasi yang menurut saya sangat bagus untuk kita. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami waktu untuk belajar. Biarlah kami dapat serius. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar kami mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Yansen. Ya, kita langsung mulai ya. Hmm, Yosua 7 ayat 1. Tolong dibacakan, Bil. oke. Yosua 7 ayat 1. Dosa dan hukuman Achan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang-orang Israel. Ya, oke. Kita langsung cek bahasa Ibraninya, Bil. Oke. Ya. Vayim alu, ya, maka berlaku tidak setia mereka, Bani Israel, ya, orang Israel berlaku tidak setia, ma'al baherem, berlaku tidak setia dalam hal herem, ya, dalam hal yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Oke. Hmm. Vaikah Achan, maka Achan mengambil, ya, Ben Karmi, anak Karmi. Jadi dijelaskan ya, Achan ini anak Karmi, Ben Zivdi, anak Zibdi, Ben Zerah, anak Zerah, Lemate Yehuda. Dia mengambil tongkat Yehuda, min haherem, dari herem, dari hal-hal benda-benda yang ditetapkan untuk dimusnahkan. Vaihar af Adonai, maka panaslah hidung Tuhan. Ya, ini istilah orang Ibrani untuk ngomong orang marah itu adalah hidungnya panas gitu ya. Maka marahlah Tuhan, panaslah hidung Tuhan, bivne Israel, terhadap Bani Israel, anak-anak Israel ya, umat Israel. Oke, dalam bahasa Indonesia, itu ada kata barang-barang yang dikhususkan. Ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan terjemahan baru edisi 2. Menurut saya terjemahan baru edisi 2 lebih baik. Ya. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Oke, ya. Jadi kalau TB hanya mengatakan barang-barang yang dikhususkan, TB2 bilang barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Ada perbedaan tipis. Dan TB2 lebih sesuai dengan bahasa asli, bahasa Ibrani. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibraninya tertulis herem. Ya, kita sudah belajar berkali-kali dari berbagai pelajaran pekan-pekan sebelumnya. Herem artinya apa? Ditetapkan untuk dimusnahkan. Ya. Jadi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang barang-barang yang mereka ambil dari Yeriko. Ya, pasal sebelumnya kan mereka habis menaklukkan Yeriko. Nah, yang herem, yang ditetapkan untuk dimusnahkan itu bukan cuma orang-orangnya, tapi barang-barangnya juga. Barang-barang yang mereka ambil dari Yeriko juga. Nah, si Achan ini malah mengambil barang-barang itu, padahal harusnya herem, harusnya dimusnahkan. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat dampak dari kesalahan Achan ini. Oke, yang salah hanya satu orang, yang salah hanya Achan saja. Tapi yang kena dampaknya adalah seluruh Israel. Ya, nah, dan perhatikan ada yang unik di sini. Ya. Achan ini silsilahnya dijelaskan dengan sangat detail sampai 4 generasi. Di kitab Yosua,
Tidak ada orang yang dijelaskan silsilahnya sampai sedetail ini. Bahkan Yosua sendiri pun nggak dijelaskan sampai sedetail ini silsilahnya. Ya, Yosua kan tokoh utamanya kitab Yosua gitu ya. Silsilahnya pun nggak dijelaskan sampai sedetail ini. Akan dijelaskan sampai sedetail ini sampai 4 generasi. Pertanyaannya kenapa? Ya, ini adalah cara dari penulis ya untuk menghubungkan Akan dengan komunitas yang lebih besar. Akan itu bukan cuma seorang individu loh, tapi Akan adalah bagian dari keluarganya. Oh, Akan bukan hanya bagian dari keluarganya loh, dia adalah bagian dari kaumnya. Oh, Akan bukan hanya bagian dari kaumnya loh, dia adalah bagian dari sukunya. Oh, sukunya Akan ini bagian dari seluruh Israel loh. Ya, jadi sengaja silsilahnya dibikin dengan sangat detail sampai 4 generasi supaya orang sadar Akan ini adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, bagian dari Israel. Ya, maka kesalahan dia berdampak ke seluruh komunitasnya. Kesalahan dia berdampak ke seluruh Israel. Ya, itu konsepnya ya. Nah, nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan lihat urutannya dibalik. Kalau di ayat 1 ini, urutannya adalah dari Akan ke leluhurnya. Nanti di ayat selanjutnya kita akan baca urutannya dibalik dari leluhur ke Akannya. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan baca kok ayatnya. Sekarang kita lanjut dulu ke ayat 2-5. Yosua 7 ayat 2-5. 2-5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, "Demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya, perhatikan di sini bahwa eh, Israel dikalahkan oleh Ai ya. Jangan Hmm. AI bacanya ya. Israel dikalahkan oleh Ai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa Israel kalah? Ya. Alasan pertama Israel kalah tentu karena dosa Akan di ayat sebelumnya. Meskipun di titik ini mereka sendiri nggak tahu kalau Akan berbuat dosa, gitu ya. Tapi dosa Akan sudah langsung berdampak ke Israel yang mengakibatkan Israel kalah. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya adalah karena kesombongan orang Israel sendiri. Ya, orang Israel merasa terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan Ai ya dan eh, ya mereka nggak minta petunjuk Tuhan bagaimana harusnya caranya mengalahkan Ai. Ya, dan akhirnya mereka kalah ya karena kepercayaan diri mereka yang terlalu besar itu. Ya itu. Oke, lanjut Bill, kita baca ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ya. Setelah kekalahan ini ya, Yosua dan para tua-tua berkabung, ya kan? Mereka mengoyakkan jubah, menaburkan debu di atas kepala itu adalah bentuk perkabungan di dunia Timur Tengah kuno ya. Nah, yang menarik adalah di sini ada penyebutan tabut perjanjian, ya. Tabut Tuhan itu sama dengan tabut perjanjian, ya. Nah, ini menarik karena di 5 ayat pertama tabut perjanjian tidak disebutkan. Bukan berarti tabutnya itu tidak ada, ya. Tabutnya ada, tapi penulis sengaja tidak menyebutkan itu, menunjukkan bahwa kehadiran Allah tidak menyertai Israel dalam peperangan mereka dengan Ai tadi. Ya, kalau kita mundur ke pasal-pasal sebelumnya, waktu Israel menyeberang Sungai Yordan, ya, ada tabut perjanjian di sana.
ya, menandakan hadirat Tuhan hadir bersama Israel waktu menyeberang sungai Yordan. Waktu bangsa Israel mengalahkan Yeriko, ada tabut perjanjian juga di sana, menandakan hadirat Tuhan hadir bersama Israel waktu mereka menaklukkan Yeriko. Sekarang, waktu mereka berperang melawan Ai, ya, tidak ada tabut perjanjian di ayat 1-5. Mereka menyerang sendiri tanpa hadirat Tuhan. Ya, waktu kalah baru mereka berkabung, dan waktu berkabung baru di situ disebut tabut perjanjian, baru di situ disebut hadirat Tuhan. Ya, jadi mereka mau menang pakai usaha sendiri, waktu berkabung baru ingat hadirat Tuhan. Itu yang terjadi ya. Ya, dan mungkin kita juga sering seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Yosua 7 ayat 7-9. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Tuhan, apakah yang akan kau katakan? Akan kukatakan, setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Ya, ya, kita bisa lihat ya di sini Yosua ini kebingungan ya. Kenapa Tuhan engkau izinkan kami kalah? Ya. Dan di titik ini memang Yosua belum tahu kalau Achan sudah berbuat dosa ya. Jadi wajar dia bingung ya. Bahkan sampai dia berpikir, kalau gitu mending engkau nggak usah suruh kami perang. Engkau suruh aja kami tinggal di seberang sungai Yordan. Kalau kamu suruh kami perang hanya untuk kalah. Itu Hmm. kan kata Yosua kan? Ya. Nah, sekarang coba kita fokuskan di ayat 9 ya. Di ayat 9 dikatakan, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan, apabila kekalahan mereka terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu ya, maka mereka orang Kanaan akan menepung orang Israel. Ya, apa maksudnya Yosua di sini? Yosua bilang, ya, kalau berita kami kalah dari Ai, kami kalah dari Ai ya, berita ini tersebar ke penduduk-penduduk Kanaan yang lain, mereka akan pede lagi. Mereka akan merasa mereka bisa mengalahkan Israel. Ya, oh ternyata Israel gak sejago itu kok. Buktinya Ai bisa mengalahkan mereka, gitu kan? Dan begitu mereka pede, begitu mereka merasa bisa mengalahkan Israel, mereka akan serang Israel habis-habisan dan Israel bisa musnah. Ya, jadi ini adalah sebuah momen bahaya ini, kekalahan Israel ini. Kekalahan Israel terhadap Ai bukan hanya masalah kekalahannya itu sendiri, tapi masalah berita yang akan sampai yang membuat bangsa-bangsa Kanaan yang lain jadi pede dan menyerang lagi. Itu yang bahaya, ya. Oke, sekarang ada hal menarik dalam bahasa Ibrani ya. Coba kita baca, Bil. Yosua 7 ayat 9. Ya, oke. Wayishme'u, maka mereka mendengar. Hakanaani, orang-orang Kanaan, mereka mendengar. Vehol Yoshvei Haaretz, dan semua penduduk negeri itu, ya, ve nasavu, ya, lalu mereka akan berkeliling aleinu, atas kami, ya, mengelilingi kami, mengepung kami. Ve hikritu et shemeinu, lalu mereka akan memotong, ya, mereka akan memotong shem kami, mereka akan memotong nama kami, oke, min haaretz, dari bumi ini. Uma ta'ase, lalu apa yang akan kau lakukan? Maksudnya apa yang akan kau lakukan Tuhan? Leshimcha, untuk Shemmu, untuk namamu, Hagadol, yang besar itu. Ya, Yosua bilang, kalau sampai eh, orang-orang Kanaan akhirnya jadi menyerang kami, ya, maka nama kami yang akan hancur. Shem kami yang akan hancur. Kalau Shem kami yang hancur, maka Shemmu akan hancur juga. Namamu juga akan hancur. Dan ngomong-ngomong, nama yang dimaksud di sini adalah reputasi. Oke? Jadi maksudnya apa? Reputasi Israel, ya, itu akan menjadi cerminan reputasi Tuhan juga. Waktu Israel diremehkan dan dikalahkan, maka orang akan menganggap remeh Tuhan juga. Waktu Israel berhasil, maka orang akan memuji Tuhan juga. Ya, kekhawatiran Yosua adalah kalau kami akhirnya
diserang oleh penduduk Kanaan, shame kami, nama kami, reputasi kami hancur, reputasimu juga, shame-mu juga, namamu juga yang akan hancur. Itu ya. Akhirnya di sini kita bisa melihat gambaran besarnya ya. Dalam peristiwa conquest, penaklukan tanah Kanaan ya, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya adalah reputasi Tuhan. Ya kan? Prinsipnya adalah membawa nama baik Tuhan di hadapan orang-orang kafir Kanaan ini. Ya. Prinsipnya tetap sama bahwa kalau akhirnya mereka bisa kagum terhadap Tuhan, ada kemungkinan mereka bertobat kan itu. Ya, kalau mereka akhirnya meremehkan Tuhan, mereka makin menjadi-jadi. Prinsipnya tetap sama, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, ya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, entah sebagai pribadi atau sebagai jemaat, gitu ya. Itu akan berdampak ke nama baik Tuhan, ya. Kalau kita nggak jujur, ya, yang dihina bukan hanya kita, yang dihina siapa? Tuhannya. Ah, memang, ya, ngakunya beragama, ngakunya begini, ngakunya bertuhan. Mana Tuhannya itu? Nyatanya kelakuannya begitu, ya. Kalau kita jadi orang yang kasar, ya, yang dicap buruk bukan hanya kita, Tuhan juga dicap buruk. Ah, dia ini orangnya begitu kasar, ngakunya bertuhan. Mana Tuhannya itu? Nyatanya kasar begitu, ya. Setiap hal buruk yang kita lakukan itu mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kita menjalankan perintah Tuhan, orang melihat itu, yang dipuji siapa? Tuhannya. Oh, memang ya, orang ini jujur luar biasa itu. Karena dia rajin beribadah, dia taat dengan Tuhannya. Ya, luar biasa Tuhannya orang ini sampai dia jadi sebaik itu. Ya, isu reputasi Tuhan itu tetap menjadi permasalahan besar di sini, dan itulah yang disampaikan oleh Yosua. Ya, oke, sampai di sini. Silahkan Bill, tanggapannya. Iya, saya rasa ini latar belakang yang bagus ya. Eee, ya mungkin saya nggak tahu apakah Yosua berpikir seperti ini karena mereka kalah, gitu kan. Karena tadi kita lihat mereka nggak bertanya kepada Tuhan sebelum mereka berperang, dan kalau jadi Yosua, dia baru menang besar, ada psikologi gitu ya. Psikologi itu biasanya kalau lu baru menang besar, lu merasa lu invincible gitu, jadi kayak streak Oke, gitu kan. Bill, Aku aku lagi win streak nih. tambahin sedikit. Coba baca pasal Heeh, sebelumnya, pasal 6 ayat terakhir. oke. Yang Bill bilang ini ya, ada rasa pede dari Yosua karena dia habis menang besar. Nah, coba kita baca. Hmm. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Iya. Jadi setelah mereka mengalahkan Yeriko ya, Yosua Hmm, itu namanya masyur, terkenal di seluruh Kanaan. Dia viral di seluruh Kanaan. Gitu ya. iya. Jadi memang betul yang Bill bilang. Jadi ini ada efek pede yang luar biasa setelah menang atas Yeriko. Ya, Iya pastilah. lalu membuat cara sendiri, ya, pede-pede sendiri waktu mau mengalahkan Ai, ya ternyata malah mereka kalah sama Ai karena mereka nggak tanya Tuhan, gitu ya. Nah, di sini sekarang baru dia ngomongin reputasi Tuhan, reputasi setelah kalah. Ya, oke, lanjut Bill. Iya, makanya. Jadi kan ya itu ya, dia udah jadi FYP, setelah itu baru baru sekarang klarifikasi, itu istilahnya. Iya, Ada kasus baru sekarang klarifikasi ke Tuhan. Waduh, ini Tuhan mungkin dia mungkin dia ngomong kayak, "Ya mungkin nama saya terkenal Tuhan, tapi kan sebenarnya sebenarnya kan itu kan namamu," gitu ya. iya, Namamu. Ya, iya, Yosua nggak salah dalam hal ini, itu sangat benar, karena memang memang dalam konteks ini Israel tuh teokrasi gitu ya, Tuhanlah pemimpinnya, dan memang setiap kali orang Kanaan itu mendengar kabar itu selalu nama Tuhan gitu. Rahab kita lihat ya, dan bahkan Firaun, ya kan, yang diolok-olok kan Tuhannya orang Israel gitu ya. Jadi Yosua di sini nggak salah, dan
eee, ya sebelum kita masuk lebih detail ya tentang penyebab kekalahan yang tadi, alasan pertamanya itu, dan itu menurut saya dan itu memang materi intinya dari pelajaran Sekolah Sahabat ini gitu, makanya judulnya Musuh di Dalam gitu ya. Tapi aplikasi tadi itu bagus banget ya, aplikasi tadi itu bagus banget. Dan mungkin aplikasi ini, wah, eee, agak sulit maksudnya gini, kadang-kadang standar yang kita pakai untuk nama atau reputasi itu standar dunia. Mmm. Contohnya, sering gereja tapi masih miskin. Mana Nah, ya berkatnya? mana berkatnya? Katanya Tuhannya maha ini, maha itu, tapi kok Iya. ya. Nah, jadi itu maksud saya. Saya terpikir itu setelah Mas Hansen bilang. Jadi, Mmm, aplikasi tadi itu menurut saya strictly kepada apa yang kita perbuat gitu ya. Jadi yang bisa kita kendalikan. Jangan nanti dibawa sampai ke ranah itu gitu. Karena ya di Alkitab pun banyak kan orang menderita tapi nggak salah gitu kan. iya. Terus yang disalahin siapa? Tuhannya. Bahkan Yesus sendiri kan, "Mana katanya ini, turunkanlah dirimu sendiri." Mmm, Gitu kan. Padahal padahal Yesus menderita for a greater purpose gitu, untuk tujuan yang lebih besar. Jadi, untuk aplikasi tadi ya, saya terpikir untuk itu. Ya kita nggak hidup di dunia di mana ada conquest of Kanaan sekarang gitu. Jadi, mhm, mungkin tidak seperti ini bentuknya, tapi aplikasinya adalah yang perlu kita ingat adalah apa yang kita lakukan itu selalu ada dampaknya. Entah itu ke diri kita, ke keluarga kita, tapi in the greater scale itu adalah kepada Tuhan itu sendiri gitu kan. Dan nanti setelah ini kita lihat ada seseorang yang perilakunya berdampak gitu ya. mmm, Dan itu sebenarnya intinya dari pelajaran ini menurut saya. Jadi itu aja sih, saya terpikir gitu ya. Mungkin itu, iya. Mas. Ada kutipan yang mau disampaikan? Sampai sini belum? Oh, belum ada. Oke, Mhm, kalau gitu kita lanjut, kita baca ayat 10 sampai 13. oke. 10:13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Iya, akhirnya Tuhan kasih informasi ke Yosua ya, yang tadi Yosua bingung sekali, ya, Hmm. sekarang akhirnya Yosua dapat sedikit pencerahan. Tuhan bilang bahwa Israel telah bersalah. Israel telah mengambil barang yang seharusnya herem, barang yang seharusnya ditetapkan untuk dimusnahkan. Ya, TB2 lebih tepat terjemahannya ya. Nah, sekarang coba kita membahas kembali kesalahannya Achan ya. Di ayat 1 kita sudah tahu kalau yang berdosa adalah Achan. Yang mengambil barang herem itu adalah Achan. Kenapa sekarang ayat 10 sampai 13 bilang yang salah adalah Israel, ya kan? Perhatikan itu, di ayat ini dibilangnya Israel yang salah, bukan Achan. Seakan-akan kesalahan Achan adalah kesalahan seluruh Israel. Achan yang salah, seluruh Israel yang bertanggung jawab. Ya, apakah ini adil? Yang salah siapa, yang tanggung jawab siapa? Nah, oke, sampai sini coba Bil. Menurut Bil adil nggak kayak gini? Ya kalau kita lihat sejenak nggak adil. Oke, apa yang bukan sejenak yang bikin itu jadi adil? Apa yang lebih detail, yang lebih dalam apa? Ya kalau kita lihat, lebih besar ya, kenapa, apa namanya, kenapa ini adil gitu, karena kan Tuhan adil Iya, gitu. iya, Kira-kira kalau kalau kita ini ya, reverse, kenapa ini adil? Karena menurutku, tadi pertama akan itu, firman itu adalah untuk seluruh orang Israel gitu ya.
Mhm. Dan yang kedua adalah menurutku juga ada alasan teknis ya. Alasan teknis in cases kayak kan akan itu kan bagian dari community, bagian dari apa namanya, sukunya gitu kan. Dan setiap suku itu kan ada kepala sukunya gitu kan. Mmm. Dan mereka itu kan de kita udah pernah bahas di keluarga kalau nggak salah, dan mereka itu kan berjalan itu kan per suku gitu kan. Iya, Artinya harus ada apa ya, harus ada check and balance gitu dari kepala sukunya atau siapa pun itu, yang ngawasin sukunya si Akan itu, untuk mengecek semuanya ini mmm, musnah. Jadi menurutku nggak salah kalau Tuhan bilang, ini adalah kesalahan Israel in general. Selain mmm, karena tadi mereka nggak minta minta bantuan Tuhan, tentu itu ya. Mungkin kalau mereka iya, tanya Tuhan, mungkin Tuhan kasih tahu gitu kan, "Hei, iya, lu tuh yang belum musnah tuh, lu jangan maju dulu." Gitu kan. iya, Jadi sebenarnya ada keputusan itu juga, tapi dari sisi Akan yang menurutku ya, eee, itu kayak gini loh, aku pikirnya kayak gini loh, kalau kita negara gitu ya, terus kayak ada kesalahan dari pemerintah apa gitu, tapi kan in greater scale kita lihatnya tuh Indonesia atau satu negara itu jelek gitu kan, iya, gagal. Gitu, walaupun mungkin itu policy oleh satu 2 orang gitu ya, tapi tetap iya, aja itu gagal. Nah, menurutku kegagalan itu harusnya nggak muncul gitu sebelum mereka menyerang AI ya, ini pikirnya sebelum mereka menyerang AI. Kurasa kalau mereka menang lawan AI, justru nggak tahu ada masalah ini dan mereka jalan aja dan semuanya ya dosanya akan tuh tertutupi gitu kan. Tapi karena iya, kalah, jadi ada introspeksi gitu kan, "Kenapa ya? Why?" gitu. Kok udah viral gitu kan. Jadi iya, menurutku ini sangat adil dari perspektif itu, kalau aku lihat lebih dalam ya. mmm. Oke ya, menarik ya poin check and balance tadi ya. Jadi pemimpin-pemimpin suku, pemimpin-pemimpin kaum harusnya bisa mengecek keberlangsungan penumpasan barang-barang ini ya, ya yang harusnya Akhan nggak bisa melakukan itu, ya. Dan tadi poin yang pertama yang bilang itu ya, Akhan adalah bagian, ya. Mhm, Nah pertanyaannya adalah tentang perjanjian sebenarnya. mhm, Jadi waktu Tuhan membuat perjanjian, Tuhan membuat perjanjiannya itu ke siapa? Ke Israel sebagai bangsa atau ke masing-masing orang Israel? mhm. Nah itu pertanyaannya kan. Nah, menurut Bill yang mana? Apakah Tuhan membuat perjanjian ke Israel secara bangsa atau ke masing-masing individu? Covenant untuk ini conquest Untuk ini ya? untuk setia, untuk menurut apapun yang Tuhan katakan, ya kalau Tuhan suruh tumpas ya tumpas, Tuhan suruh Mhm. musnahkan ya musnahkan, itu perintahnya ke bangsa Israel sebagai bangsa atau ke per individunya? Menurutku per individu. Per individu. Kalau Mhm. aku bilang dua-duanya, Oke, oke. dua-duanya. Kenapa? Kenapa dua-duanya? Perhatikan, contohlah kita ke kitab Keluaran, Keluaran 15. Mhm, mhm, Di situ waktu, mereka setelah keluar dari Laut Teberau, mereka kan bernyanyi memuji Tuhan, mhm, ya. Dikatakan itu adalah nyanyian Israel, mhm, ya, tapi nyanyinya adalah "Aku hendak memuji". mhm, Jadi nyanyiannya adalah nyanyian satu bangsa, ya, tapi apa istilahnya, ucapan syukur yang pribadi. mmm, Artinya apa? Hubungan perjanjian ini adalah hubungan yang dua-duanya dua-duanya. Israel sebagai satu bangsa itu diikat perjanjian dengan Tuhan, dan masing-masing individunya sebagai memang mereka adalah bagian dari bangsa Israel juga diikat perjanjian dengan Tuhan. Yang harus mmm, menurut adalah satu bangsa Israel, betul. Tapi satu bangsa Israel yang menurut ini apa? Bangsa itu emangnya apa sih? Bangsa kan terdiri dari orang-orangnya. Jadi iya, perjanjian bagi mereka untuk menurut adalah perjanjian bagi setiap individunya juga untuk menurut. Ya kan? Israel harus menurut. Apakah Israel itu Yosua-nya aja? Tua-tuanya aja? Enggak, setiap orang Israelnya. Berarti kalau ada satu orang yang nggak menurut, itu termasuk Israel nggak? Termasuk bagian yang nggak menurut nggak? mmm, Ya, gitu kan? Nah, jadi poinnya adalah perjanjian untuk menurut, ya, apa yang Tuhan katakan dalam penaklukan ini, kalau Tuhan bilang, "Ini ditetapkan untuk dimusnahkan, karenanya dia harus musnahkan," itu adalah tanggung jawab semua individu, sebagai Israel. mhm, Maka kalau satu individu gagal, ya satu Israel gagal. Karena kan tugasnya untuk melakukan itu tugasnya Israel, gitu ya. Nah, mungkin saya suka menjelaskan pakai istilah sepak bola, gitu ya. Dalam pertandingan, ya, waktu dibilang, contoh aja ya, eee, Indonesia lawan Arab, contoh aja gitu ya, ini contoh doang ya. Itu yang bertanding adalah satu tim,
Indonesia ya satu tim Indonesia, Arab ya satu tim Arab. Oke? Tapi Indonesia ini apa? Indonesia ini kan satu tim yang terdiri dari 11 pemain itu. Hmm. Jadi waktu Indonesia menang lawan Arab, 11 pemain ini menang bersama-sama dengan 11-11-nya punya performa individu. Jadi nggak ada pemisahan antara performa individu dan performa tim. Sekarang anggaplah satu orang blunder. Contoh misalnya Mark Locke gitu blunder. Ini contoh aja. Misalkan Mark Locke blunder. Ya. Emang yang kalah Mark Locke doang? Emang yang kalah Mark Locke? Enggak, Indonesianya kalah. Kenapa? Waktu menang, menang bersama, kalah, kalah bersama, dan waktu dibilang Indonesia menang itu karena performa individunya. Dan kalau individunya melakukan kesalahan, yang kalah satu timnya. Ya, itu bisa cukup menggambarkan kemungkinan. Ya, sama dengan hal menuruti perintah Tuhan ini, gitu ya. Nah, maka kita harus mulai berpikir nih juga bagi kita ya. Jangan pikir semua kesalahan individu kita itu hanya kita yang punya urusan, gitu ya. Ingat perjanjian baru menggambarkan gereja sebagai satu tubuh kan, satu tubuh. Ya. Waktu kita melakukan kesalahan, yang ikut sakit itu satu tubuh, ya. Saudara tahulah contohnya. Ada jemaat berbuat begini, satu gereja kena. Ada jemaat berbuat itu, satu gereja kena. Gitu ya. Karena kita ini satu tubuh, perintah bagi jemaat untuk setia, ya jemaat itu kan terdiri dari orang-orangnya. Jemaat gak setia itu apa sih? Jemaat yang orang-orangnya gak setia, yang individunya gak setia kan gitu ya. Ya. Jadi perhatikan apapun yang kita lakukan, apa dampaknya bagi satu tubuh ini, bagi satu jemaat ini. Ya. Ketidaksetiaan kita itu adalah ketidaksetiaan jemaat. Ya. Nah, maka harus kita pikirkan yang kita lakukan ini gimana sih? Apakah memperburuk keadaan jemaat, merugikan jemaat atau gimana? Ya, itu ya. Jadi ini adil ya. Ini sangat adil. Karena perjanjian itu adalah individu dan bersama-sama, individu dan korporat di saat yang sama. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita baca bahasa Ibrani ayat 11, Bil. Ada yang menarik. Oke, ayat 11 ya. Hatta Israel. Israel berdosa. Vegam avru et briti. Dan menyeberangi melewati batas avar perjanjianku ya. Asher civiti yang telah aku perintahkan otam kepada mereka. Wegam dan juga lakah mengambil min herem dari hal-hal yang harusnya dimusnahkan. Ya kan? Wegam dan juga ganvu, mereka ganaf, mereka mencuri. Wegam dan juga kihasyu, ya. Eh, mereka mereka menipu, ya kan? Wegam dan juga samu, mereka menaruhnya di klechem, di perkakas-perkakas mereka, di antara barang-barang mereka. Ya, jadi barang yang harusnya dimusnahkan ditaruh jadi barang mereka. Ya. Perhatikan kata gam itu muncul berulang-ulang. Ya, gam dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah juga. Ya, dan dalam bahasa Indonesia pengulangan kata gam ini nggak kelihatan. Dalam bahasa Inggris pun nggak kelihatan. Ya, hanya dalam bahasa Ibrani-nya kelihatan. Ya, ini coba ya, saya bacakan tanpa saya terjemahkan. Kata Israel, vegam avru et briti asher civiti otam, vegam lahu min hacherem, vegam ganvu, vegam kahashu, vegam shamu beklechem. Ya, artinya apa? Kesalahan mereka ini bertumpuk dan gak selesai-selesai. Mereka berdosa, tapi mereka juga mengambil. Bukan hanya itu, yang diambil juga adalah yang herem, harus dimusnahkan. Bukan hanya itu, mereka juga mencuri. Bukan hanya itu, mereka juga menipu. Bukan hanya itu, mereka taruh barang-barangnya di perlengkapan mereka. Ya, nggak habis-habis kesalahan ini, kesalahan yang beruntun. Ya, dan lagi-lagi yang salah mereka ya, bukan akan seorang gitu ya. Jadi ini adalah pelanggaran yang sangat ini ya, sangat berlapis ya. Itulah kenapa ini benar-benar serius gitu ya akibatnya ya, gitu. Oke, sampai di sini. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya, saya rasa saya nggak ada tambahan kan ya.
Untuk bagian ini kita bisa lanjut. Oke, kutipan yang dari Nyonya White. Baik, ini ada satu kutipan dari Christ Triumphant. Mereka yang mengaku Kristen namun gagal memiliki kesalehan sejati adalah terang palsu. Papan nama palsu yang menuju ke arah yang salah. Mereka gagal menerapkan prinsip-prinsip kebenaran yang mereka akui, percayai ke dalam praktik hidup mereka, dan menganggap dosa serta kesalahan mereka sebagai hal yang remeh. Ketika Ahan mencuri baju emas dan jubah Babel, ia juga menganggapnya sebagai hal yang remeh. Karena dosa satu orang ini, hadirat Tuhan ditarik dari pasukan Israel. Tuhan tidak mau melayani dengan dosa-dosa mereka. Ya bahkan di sini Ellen White sebut mereka ya, dosa-dosa mereka. Ketika bangsa Israel maju melawan Ai, mereka dikalahkan. Ketika mereka kembali dalam keadaan malu, dikalahkan oleh musuh, Yosua mengoyak pakaiannya lalu sujud di tanah di hadapan tabut Tuhan sampai matahari terbenam. Ia dan para tua-tua Israel lalu menaburkan debu di kepala mereka. Lalu Yosua berkata, "Celaka ya Tuhan Allah, mengapa Engkau telah membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori, supaya membinasakan kami? Alangkah senangnya kami jika kami diam di seberang sungai Yordan, ya Tuhan. Apakah yang akan kukatakan ketika Israel berbalik melawan musuh-musuh mereka? Sebab orang Kanan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu, lalu mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan terhadap namamu yang besar itu? Anda dapat melihat dari doa Yosua, jika Anda memiliki kebijaksanaan rohani, bahwa apa yang dianggap remeh oleh Ahan justru menjadi penyebab penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi orang-orang Israel yang bertanggung jawab. Ahan, pihak yang bersalah, tidak merasakan beban itu. Ia menerimanya dengan sangat tenang. Hmm, Guys, triumphant. Ya, jadi ini bagus banget ya. Menurutku ini apa ya? Menggemakan aplikasi yang tadi ya. Jangan kita berpikir bahwa kesalahan individu kita hanya berlaku bagi kita. Ya kan ini dalam satu kata artinya remeh kan. Kita iya, meremehkan gitu ya. Kita pikir, ah ya udahlah, kalaupun salah gua doang gitu. Atau ah ini nggak seberapa. Kita meremehkan ya. Tapi ya kita lihat dampaknya di sini bagaimana Ellen G. mendeskripsikan ya. Dan Aha kan masih berpikir itu remeh ya. hmm, Bahkan setelah melihat Yosua menangis dan ada orang yang meninggal kan, kalah kan 36 orang kan tadi tiga kalah. puluh enam orang, iya. Jadi mungkin dia nggak merasa bahwa itu darah itu ada di tangan dia gitu dari dosanya yang remeh. Ya, kalau begitu bisa saya katakan bahwa, ya mungkin kalau aplikasinya adalah jangan kita berpikir kesalahan individu kita hanya berlaku bagi kita, mungkin mindset awal yang harus kita bangun adalah kita nggak boleh meremehkan dosa, gitu ya. Jadi Iya. kita jangan meremehkan dosa, mau kecil mau besar, apakah itu dosa pribadi ataupun dosa yang kita lakukan di depan orang atau yang tidak di depan orang gitu ya. Ya tetap aja dosa dan, momen di mana kita meremehkan itu, itulah sebenarnya momen kegagalan yang sesungguhnya gitu kan. Malah nanti bisa berdampak sangat besar, yang kayak ayat 11 tadi gitu ya, eskalasinya kan, Hmm, setelah ini juga gitu ya. Cuma iya, dari meremehkan sesuatu yang sederhana mungkin bagi kita. Mungkin itu, Mas Hansen. iya. Oke. Kita lanjutkan, Bill, ayat 14 Ya, sampai 15. oke, 14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Oke. Ya, akhirnya Tuhan kasih tahu Yosua solusinya gimana ya. Solusinya adalah kumpulkan satu bangsa Israel, ya. Ingat, tadi kita udah paham kesalahan satu orang adalah kesalahan satu bangsa itu ya. Eee, artinya ya seperti yang tadi udah dijelaskan ya, bangsa yang setia itu apa sih? Kan gitu. Bangsa yang setia adalah bangsa yang orang-orangnya setia. Ya, jadi kalau orangnya nggak setia berarti bangsanya nggak setia kan gitu ya. Nah, tapi tetap harus dicari penyebabnya siapa, biang keroknya siapa, harus tetap dicari kan gitu ya. Nah, caranya adalah satu bangsa semuanya disuruh maju, oke. Nanti dari satu bangsa itu ada satu suku yang dipilih untuk maju. Nah, berarti suku itu yang bersalah. Nanti dari satu suku
dipilih satu kaum untuk maju. Berarti kaum itu yang bersalah. Nanti dari satu kaum, satu keluarga disuruh maju. Dan ini lebih ke keluarga besar ya konsepnya ya. Satu keluarga disuruh maju, berarti keluarga itu yang bersalah. Nah, dari satu keluarga akan dipilih satu orang untuk maju. Berarti orang itu yang bersalah. Berarti orang inilah yang tidak setia, ya. Orang inilah yang membuat bangsa ini jadi bangsa yang tidak setia. Orang inilah yang membuat adanya ketidaksetiaan di bangsa ini yang melanggar perjanjian dengan Tuhan tadi. Gitu ya. Dan ini bermanfaat untuk membuktikan orang-orang lain yang tidak berbuat. Itu ya. Jadi selain membuktikan siapa yang salah, bermanfaat juga untuk membuktikan yang tidak bersalah supaya kalaupun ini berdampak ke semuanya, seenggaknya nama baik mereka ini bisa dipertahankan. Kan gitu ya. Saya pakai contoh bola lagi. Waktu Mark Klok blunder, yang kalah semuanya, 11-11-nya. Timnas Indonesia kalah 11-11-nya. Nggak ada pemain yang nggak kalah. Satu orang blunder semuanya kalah. Oke, tapi kan tetap bisa dianalisis. Ini blundernya blunder siapa? Apakah Martin Paes yang blunder? Apakah Jay Itzes? Apakah Calvin Verdong atau Mark Klok? Yang blunder Mark Klok. Tapi yang lainnya tetap kalah. Tapi meskipun yang lainnya tetap kalah karena dampaknya, kita bisa analisis bahwa biang keroknya bukan yang lainnya. Ya, kira-kira gitu ya. Saya pakai analogi bola ya. Ya, mungkin bagi yang nggak suka bola akan ngerasa nggak cocok. Ini apa sih? Nggak ada perumpamaan yang lain ya. Ya, tapi karena saya suka bola, perumpamaan yang saya pakai banyak kan pakai perumpamaan sepak bola. Ya, gitu ya. Nah, tapi saya rasa saudara paham poinnya. Gitu. Oke, lanjut. Eh, Yosua 7 ayat 16 sampai 19. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatinya lah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Ya, akhirnya terjadilah proses tadi ya. Satu Israel maju. Kepilihlah suku Yehuda. Maju suku Yehuda. Dari suku Yehuda, kaum Zerah maju. Kaum Zerah maju. Dari kaum Zerah, keluarga Zabdi maju. Majulah keluarga Zabdi. Dari keluarga Zabdi, Akan maju. Dapatlah biang keroknya ini siapa. Ya, saudara bisa bayangkan itu betapa deg-degannya Akan ya dari proses tadi ya. Begitu kepilih sukunya aja, wah itu udah deg-degan apa setengah mati itu. Apalagi semakin mendekat ke kaumnya, semakin mendekat ke keluarganya, ya sampai ke dia. Ya mungkin Akan berpikir kesalahan dia nggak terdeteksi ya, tapi secara perlahan-lahan dia Tuhan menunjukkan dia tahu karena semakin dekat, semakin mengarah ke dia, ya, dan hatinya bisa semakin nggak tenang. Tuh Tuhan tahu bahkan apa yang paling tersembunyi bahkan sampai hati orang sekalipun itu Tuhan tahu. Kesalahan Akan yang dia pikir nggak ada yang tahu itu Tuhan tahu ya waktu dia mengambil barang yang seharusnya kherem yang seharusnya dimusnahkan itu. Ya, kita buka ayat inti kita. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17. Mau dari ayat 9? Ya, dari ayat 9. Oke. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya. Kalau di sekolah Sabat memang ayat intinya hanya ayat 10 ya, tapi ayat 9-nya itu luar biasa. Ayat Iya, 9-nya itu ada pertanyaan.
Emangnya siapa yang bisa tahu hati orang? Hmm. Baru ayat 10. Aku, Tuhan. Ya, Tuhan langsung mengaku diri dengan kemahakuasaannya, kemahatauannya. Tuhan tahu hati. Ya, dan Tuhan balaskan setimpal. Gitu loh. Ya, aplikasi lagi buat kita ya. Dan saya rasa ini salah satu aplikasi yang paling berat dari satu pelajaran makan ini. Ya, kita bisa terlihat di depan umum baik-baik aja, pelayanan sana sini. Tapi Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan yang tahu dosa-dosa yang paling tersembunyi dari kita. Ya, sama seperti Akan merasa ini nggak mungkin ketahuan. Siapa yang tahu kalau aku ngambil barang-barang itu, yang herem yang harusnya dimusnahkan aku ambil, siapa yang tahu? Ternyata ketahuan. Begitu juga semua yang kita lakukan. Tuhan tahu. Ya, kalau saudara pelayanan di gereja, ya, tapi diam-diam waktu bukan hari Sabat saudara bungkus orang. Anak muda tahu artinya bungkus. Ya kan? Saudara pelayanan di gereja tapi diam-diam di tempat kerja, ternyata saudara korupsi. Saudara pelayanan di gereja, ternyata diam-diam saudara main sogok sana sini. Ya. Saudara pelayanan di gereja tapi ternyata diam-diam ini, diam ini, diam ini, diam-diam itu. Ya. Ya mungkin nggak ada yang tahu di gereja tetap pelayanan. Tuhan tahu. Ya. Jadi aplikasinya bagi kita adalah Tuhan tahu. Ya, itu aplikasinya. Ya, maka ya lebih sadar kalau Tuhan itu ada selalu bersama kita dan lebih sadar akan setiap yang kita lakukan gitu. Jangan merasa kita ini tersembunyi, enggak, sama sekali enggak ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya di ayat yang 10 itu ya dikatakan, sorry, maksudnya kita kembali ke Yosua ayat Hmm. 19 ya. Ayat 10-nya ini kan Yeremia ya. Ya, di ayat 19 itu ya, Yosua bilang ke Akan. Ada dua perintah dari Yosua ke Akan. Yang pertama apa? Hormatilah Tuhan. Yang pertama dia disuruh hormat ke Tuhan. Yang kedua dia disuruh mengaku. Gitu ya. Ya. Dan ya, akhirnya inilah yang terjadi kepada Han ya. Oke, silakan Bill tanggapannya. Ya, saya setuju ya. Mungkin ini aplikasi yang paling berat dari pelajaran ini. Karena kita berpikir tidak ada yang tahu. Dan itu manusiawi ya. Hmm. Kita berpikir tidak ada yang tahu. Dan ya mungkin itu next step-nya ya. Maksudnya gini. Karena tadi aku pakai kata remeh gitu. Jadi maksud aku berpikir gini maksudnya Yan. Kayak kita melakukan satu dosa, terus kita berpikir gini, kan gak ada yang tahu. Nah itu level satu tuh. Hmm. Tapi kalau ketahuan jadi panik kan. Wah ketahuan. Nah yang level lebih parah lagi adalah kita melakukan sesuatu, kan gak ada yang tahu. Ah tapi kalau ketahuan kayaknya nggak apa-apa deh. Hmm. Meremehkan. Hmm. Jadi mungkin akan itu berpikir kayak gini, ya kan cuma ambil satu aja, kalaupun ketahuan, ya udah, cuma ini loh. Nah, menormalisasi sesuatu dosa, gitu. Aku berpikir seperti itu kenapa? Karena tadi, lu pakai contoh yang tadi gitu, misalnya kayak anak muda bungkus atau ini korupsi. Ah, kita pikir itu kan kita tahu kan itu salah dan kita melakukannya diam-diam supaya nggak ketahuan salah. Tapi mungkin di benak kita berpikir, "Ah, orang lain juga korupsi kok. Ah, Hmm. zaman sekarang mana ada yang nggak bungkus cewek. Orang lain juga ngomongin orang kok gini gini gini." Jadi kita meremehkan itu. Akhirnya itu memotivasi kita untuk berbuat itu gitu. Karena kita meremehkan dampaknya dari kalaupun itu ketahuan gitu ya. Dan dan sebenarnya ini ya yang sulit banget menurutku ya. Eee Apa itu namanya, berpikir bahwa Tuhan selalu melihat, itu kan itu aku selalu ingat itu, nyanyian lagu anak-anak itu, Tuhan selalu melihat, gitu kan. Jadi Hmm. kayak, kadang-kadang kita lupa gitu ya, Tuhan tuh melihat kita, malaikat tuh mengawasi kita. Menurutku itu sih, kita jarang ingat itu. Coba deh kita ingat kalau misalnya kayak kita sebelum kita bangun, terus kita mau sarapan pagi aja itu Tuhan lihat kita sarapan apa gitu kan, dari makanan yang Hmm. kita pilih. Terus kita bangunnya telat lah, malas-malasan, kayak kadang-kadang saya gitu ya masih main scroll-scroll HP,
gitu. Dan itu baru aktivitas biasa, belum dosa yang kita rasa tersembunyi gitu kan. Jadi, kesadaran bahwa Tuhan selalu melihat, menurutku itu penting banget ya, Mhm. back to basic ya, kesadaran bahwa Tuhan selalu melihat. Bukan cuma hatinya ya, tapi maksudnya literally melihat kita gitu. Iya, Literally melihat kita gitu, jadi apa yang kita lakukan tuh dia lihat gitu. Mungkin itu, kalau dari saya. iya. Sampai bagian ini ada kutipan yang mau disampaikan? Ini ada satu kutipan dari Conflict and Courage, 23 April halaman 119. Ahan telah memupuk ketamakan dan tipu daya dalam hatinya, hingga persepsi tentang dosa menjadi tumpul, dan ia menjadi mangsa empuk godaan. Mereka yang berani terlibat dalam dosa yang diketahui akan lebih mudah dikalahkan untuk kedua kalinya. Pelanggaran pertama membuka pintu bagi si penggoda, dan ia secara bertahap meruntuhkan semua perlawanan dan menguasai sepenuhnya benteng jiwa. Akan telah mendengarkan peringatan yang berulang kali terhadap dosa ketamakan. Hukum Allah yang tegas telah melarang pencurian dan segala tipu daya. Tetapi ia terus memelihara dosa. Karena ia tidak terdeteksi dan ditegur secara terbuka, ia menjadi semakin berani. Peringatan-peringatan itu semakin berkurang pengaruhnya terhadapnya, hingga jiwanya terbelenggu dalam rantai kegelapan. Rasa malu, kekalahan, dan kematian ditimpakan kepada Israel oleh dosa satu orang. Perlindungan yang telah melindungi mereka di masa pertempuran telah dicabut. Berbagai dosa yang telah dipelihara dan dipraktekkan oleh orang-orang Kristen yang mengaku mendatangkan kemurkaan Allah atas gereja. Nah, ini langsung dia bawa ke masa kini ya. Pengaruh yang paling ditakuti oleh gereja bukanlah pengaruh para penentang, orang-orang kafir dan penghujat yang terang-terangan, melainkan pengaruh para penganut Kristus yang tidak konsisten. Mereka lah yang menahan berkat Allah Israel dan mendatangkan kelemahan atas gereja. Suatu celaan yang tidak mudah dihapuskan. Kekristenan bukan sekedar dipusatkan pada hari Sabat dan dipajang di tempat kudus, melainkan untuk setiap hari dalam seminggu dan untuk setiap tempat. Tuntutannya harus diakui dan dipatuhi di tempat kerja, di rumah, dan dalam transaksi bisnis dengan saudara-saudari seiman dan dengan dunia. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Wah, lebih baik kekurangan daripada menipu. Lebih baik lapar daripada berdusta. Biarlah semua orang yang tergoda menghadapi setan dengan kata-kata. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya, sebab engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau, dan engkau akan baik-baik saja. Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Ini kutipannya bagus sekali ya menurut saya. Mungkin itu, Ya, Sensen. oke. Ya, tolong ini ya direnungkan baik-baik ya kutipan ini ya, nasihat untuk Ya. kita semua. Oke, untuk menyambut kutipan dari Nyonya White ya, mari kita buka dosa pertama, Kejadian 3 ayat 6 dalam bahasa Ibraninya langsung. Kejadian 3 ayat 6. Oke, kita semua sudah tahu ceritanya ya, Kejadian 3 ya. Jadi saya bacakan bahasa Ibraninya. Vatere Haisya, maka perempuan itu ra'ah, melihat, maka perempuan itu melihat kitov, bahwa baiklah haets, pohon itu, lima akal, untuk dimakan, untuk jadi makanan. Veki ta'avehu, ya, bahwa dia ini menarik le einaim untuk mata, maksudnya menarik dilihat ya. V nehmat, dan sesuatu yang diinginkan, ya, sesuatu yang hamat. Oke, haets, pohon itu. Lehaskil, untuk memberikan syakal, masih ingat beberapa pelajaran sebelumnya, untuk memberikan kebijaksanaan, ya. Vatikah, maka perempuan itu lakah, perempuan itu mengambil mi mipirio dari buahnya. Ya, vatokhal, maka dia makan, vatiten gam, lalu diberikannya juga leisyah kepada prianya, kepada suaminya. Oimah vayokhal, bersama dengan dia, pria itu makan. Ya, maksudnya ada makan bersama si perempuan itu ya. Nah, perhatikan kata kuncinya. Yang pertama adalah tere. Tere itu berasal dari kata ra'ah, artinya melihat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tov. Tov itu artinya adalah baik, bagus. Ya, kadang-kadang bisa diartikan indah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah nehmat. Ya, nehmat itu berasal dari kata hamat ya, yang artinya diinginkan. Diinginkan.
eh ya apa ya, desirable. Ya, itu susah diterjemahkannya itu ya. Desirable, diinginkan bisa tapi nggak sama persis ya. Ya, kemudian kata tikah. Tikah itu akar katanya adalah lakah ya. Lakah itu artinya adalah mengambil ya. Ini adalah kata kuncinya, dan ini menggambarkan proses dosanya perempuan itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari melihat, kok kayaknya bagus ya, kok kayaknya begini ya, kok kayaknya begitu ya. Dari melihat muncul keinginan ya, hamat itu ya. Dari keinginan baru tindakannya terjadi. Ambil, lakah. Dari mengambil itu jadi satu pintu untuk menuju ke yang lain-lainnya ya. Makanlah, dikasih suaminya lah, dan lain-lain. Semuanya muncul dari melihat dan mengingini ya. Ini dosanya si perempuan itu. Kita baca Yosua 7 ayat 20 sampai 22 dan kita bandingkan dengan dosanya Achan. Oh iya, lakah dan tikah itu pakai ki ya. Ya, tikah. Oke. Yosua 7 ayat 20 sampai 22. Iya. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarani itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Achan, dan perak itu ada di bawah sekali. Iya. Saudara langsung lihat ya, sekuensinya urutannya sama dengan Hawa. Ya, tapi untuk lebih memastikan kita baca dalam bahasa Ibrani. Coba. Ayat 21 ya. Oke. Baere, maka aku ra'ah, aku melihat. Beshalal aderet. Shinar ya. Jubah yang indah ya dari Shinar. Ahad. Ahad Tova ya. Yang satu itu indah. Oke. Umaatayim Shekalim. Kesef ya. Dan eh, perak ya. Perak 50 shekel ya. Uleshon zahaf ehad ya, dan juga emas ya, ehad hamishim ya, 51. Ya, jadi 51 tadi emas dan peraknya. 51 shekel ya. Mishkalo v v ahmedem ya. Maka aku menjadi hamat va akahem, lalu aku lakah, aku mengambil mereka ya. Vehinim, dan lihatlah mereka ya. Temunim bearets beto hali ya, aku kubur di tersembunyi ya di belakang tendaku ya, di sekitar tendaku. VH kesef tahteha, dan kesefnya peraknya ada di bawahnya. Sama urutannya ya. Ra'ah, melihat, bahwa itu apa? Tova, baik, tov ya. Ya. Lalu menjadi hamat, ingin, lalu diambil lakah. Sama langkah-langkahnya. Ya. Dan bahkan cara dia menyembunyikannya aja itu udah sangat buruk itu loh. Ditaruh di belakang tenda, dikubur. Ya. Itu cara-cara penipu ya, memang ya. Cara-cara penipu. Dan ini memang ya yang menjadi tantangan bagi kita ya. Dosa mengingini dari apa yang kita lihat. Ya, yang itu akan menjadi sebuah pintu terhadap dosa-dosa yang lain. Ya. Kita buka 10 hukum ya, Keluaran 20 ayat 17 dalam bahasa Ibrani. Ya.
Saya bacakan, frasa pertamanya aja. Lo tahmot. Jangan kamu hamat, jangan kamu mengingini. Kata yang sama persis yang digunakan oleh perempuan itu di Kejadian 3, kata yang sama persis digunakan oleh Achan, itulah kata yang sama persis yang dipakai di 10 hukum. Ya, dan hamat itu secara makna adalah mengingini sesuatu yang harusnya bukan punya kita. Bukan kamu lapar terus pengen makan, itu namanya biologis. Ya. Kalau kita nggak makan seharian ya pasti lapar. Atau kita nggak minum seharian terus haus. Bukan ingin yang kayak gitu maksudnya. Ya bukan dalam arti biologi kita punya punya waktu khusus setiap berapa waktu sekali untuk makan, untuk minum, untuk tidur. Ini mengingini sesuatu yang bukan punya kita. Dari mana kita bisa pengen sesuatu yang bukan punya kita? Lihat, lihat bahwa itu bagus. Hamat ya. Maka yang terjadi di sini adalah sebuah pelanggaran terhadap salah satu perintah dari 10 hukum, ya. Dan dari 10 hukum ini adalah perintah yang paling kunci karena dari perintah ini terbuka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, ya. Bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar sadar ya, bukan hanya masalah tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tapi jaga apa yang kita lihat dan jaga keinginan kita. Itu ya. Oke, kita lanjutkan Bill. Yosua 7 ayat 23 sampai 26. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah dan emas matang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Achor. Berkatalah Yosua, "Engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Achor. Ya, ya akhirnya Achan dihukum mati ya. Akhirnya Achan dilempar dengan batu sampai mati. Ya. Sekarang tolong Bill tampilkan satu gambar ya, grafik ya. Ya, dan ini adalah grafik yang sangat baik untuk kita pahami karena ini adalah analisis dari Majerosi sendiri. Oke, penulis sekolah sahabat kita. Yang mana ini grafiknya ada di companion book dari sekolah sahabat kita ya. Ya. Perhatikan, ya perhatikan bahwa ada 4 kategori ya kesucian. Yang pertama yang disebut sebagai suci atau kadosh dalam bahasa Ibrani. Itu adalah eh, apa istilahnya? Itu adalah sesuatu yang melekat pada Tuhan. Ya, dan Tuhan sendiri itulah sebenarnya kesucian itu gitu ya. Jadi kesucian itu dimiliki Tuhan, Tuhan sendiri yang suci. Oke. Kemudian kategori yang kedua adalah sesuatu yang disebutkan sebagai sesuatu yang tahir. Tahir bahasa Ibraninya. Sesuatu yang normal, ya. Itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang najis atau bahasa Ibrani adalah tame, ya. Lalu kategori keempat adalah kategori yang kita sudah sebut berulang-ulang dari beberapa pekan lalu. Kategori herem. Herem ini adalah kategori sesuatu yang melawan Tuhan sehingga dia ditetapkan untuk dimusnahkan. Dan herem ini adalah sesuatu yang benar-benar bertentangan sama Tuhan. Antinya Tuhan, lawannya Tuhan. Gitu ya. Dari 4 kategori ini, Israel ada di posisi clean atau taher. Israel ada di posisi kedua, ya. Nah, Israel dari posisi taher ini diundang oleh Tuhan untuk masuk ke kekudusannya Tuhan. Itulah yang disebut proses pengudusan, sanctification.
Ya, jadi dari yang tahir ini dipanggil untuk masuk ke kekudusannya Tuhan, itu. Lalu contohnya yang najis atau tidak tahir ini apa? Yang tame ini contohnya apa? Contohnya adalah najis-najis ritual di kitab Imamat ya. Misalkan, orang haid itu harus dibasuh karena dia najis, ya. Kemudian, orang habis melahirkan itu harus dibasuh karena dia najis ya. Kemudian, orang yang habis berhubungan seksual ya, meskipun dengan istri itu nggak dosa, tapi cairannya itu dia adalah tame, najis, jadi dia harus dibersihkan. Nah, jadi yang di kategori ketiga, ini adalah kategori najis dan dia tidak boleh dibiarkan lama-lama. Dia harus segera melalui proses pembersihan supaya dia jadi tahir lagi, gitu ya. Nah, gitu. Baru ada kategori yang keempat, herem. Herem ini contohnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, itu herem. Orang-orang yang melakukan ritual pesta seks untuk dewa-dewa, itu herem. Orang-orang yang melakukan ritual pengorbanan anak, itu herem. Contohnya apa? Orang Kanaan. Saudara pasti sudah tahu dari pelajaran pekan lalu, itu herem. Herem ini bisa dialih posisikan jadi tame, jadi najis dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan diri, bertobat, ya. Kemudian dari najis kalau dia menyucikan diri, ya dia bisa masuk ke tahir bahkan, bisa masuk jadi kategori apa, ya tahir. Dari kategori tahir, kalau dia terus-menerus apa, berhubungan dengan Tuhan, dia bahkan bisa masuk kados. Ya, jadi 4 kategori ini bisa saling bergeser satu sama lain, ya. Ada proses yang bisa membuat suatu hal itu berpindah dari kategori-kategori ini. Nah, sekarang kita ingat di Yosua pasal 2, ya. Kita ingat-ingat Rahab. Rahab itu kategorinya apa, Bil? Bil pasti tahu. Dari 4 kategori ini Rahab apa kategorinya? Herem. Harem ya, karena Rahab adalah orang Kanaan, ya kan, ditetapkan untuk dimusnahkan. Tapi kemudian Rahab itu melakukan apa? Rahab menerima Allahnya Israel dan Rahab bergabung dengan jemaat Israel. Rahab melakukan penyerahan diri, ya kan? Maka Rahab Hmm. berpindah dari harem menjadi tame, ya. Karena di pasal 6, Rahab itu nggak tiba-tiba langsung masuk jemaah Israel loh. Rahab itu disuruh beberapa waktu tinggal dulu di luar. Ya, artinya dia masih dari harem ditetapkan untuk dimusnahkan, masih jadi tame dulu. Artinya najis dulu. Jadi dia nggak bisa langsung masuk ke jemaah Israel. Dia disuruh tinggal di luar selama beberapa waktu. Setelah dia tinggal di luar selama beberapa waktu dan mengalami proses penyucian, dia pindah dari tame menjadi taher. Artinya apa? Sudah masuk sepenuhnya ke jemaah Israel, taher. Dan sebagai jemaah Israel, dia dipanggil untuk terus-menerus masuk ke dalam kekudusannya Tuhan, menjadi kados. Rahab berpindah dari harem menjadi tame, menjadi taher, dan harapannya menjadi kados. Tentu saja hanya melalui pertolongan Tuhan gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan Achan. Achan ini posisinya ada di posisi apa Bil awalnya? Taher. Jelas taher. Dia adalah orang Israel. Ya. Dia adalah orang yang terlibat dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya. Dan Achan itu awalnya dipanggil untuk masuk ke kekudusan, menjadi kados. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdosa. Ya. Dan sebenarnya dalam proses dosanya ini, kalau dia segera bertobat, dia tidak anggap remeh, dia bisa segera kembali jadi taher. Tapi dia berdosa masuk ke tame, ke kategori najis, dan dia pertahankan kategori najis ini dan tidak bertobat terus menerus sampai dia akhirnya bergeser terus sampai ke kategori harem. Dan akhirnya Achan memang masuk kategori harem. Kenapa? Akhirnya Achan harus dimusnahkan. Kita lihat akhirnya Achan mendapat hukuman mati kan? Achan bisa berpindah dari kategori taher menjadi harem. Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya adalah jangan kita merasa bermegah dan bersombong diri karena kita anggota gereja. Dan jangan kita menganggap orang rendah karena dia belum di gereja dan belum mengenal kebenaran. Ya, memang kategorinya sekarang nggak bisa sama persis seperti ini gitu ya. Ya, tapi kan tetap ada kategori di luar gereja belum terima Yesus, belum kenal kebenaran dengan kategori di dalam gereja kenal Yesus, kenal kebenaran. Ya, tapi
ada kehendak bebas dan kehendak bebas ini memungkinkan perpindahan posisi, ya. Jadi pelajaran ini harusnya bisa menjadi pengingat bagi kita ya. Jangan merasa karena sudah Advent dari kecil, sudah ke gereja dari kecil, pelayanan dari kecil, Allah udah biasa, gitu kan? Belajar Alkitab sudah tahu ini dari kecil dulu, ya. Diperintahkan apa untuk menjaga ketaatan, gitu kan? Allah ya udahlah gitulah, ya. Kita akan dapati orang-orang di luar ya, yang dalam kategori misalkan lah dia di luar gereja gitu, ternyata dia punya kerinduan, ya. Dia belajar, dia praktekkan, ya, dan akhirnya posisinya berpindah, ya. Tentu saja ini kalau diterus-teruskan bisa jadi masuk ke doktrin akhir zaman ya. Ya, tapi kita nggak akan masuk ke situ. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya, ya saya rasa nih komplit ya pelajaran kita ya. Dan kita, sorry, Ki- kita pernah bahas ini kan ya, Pernah ya? tapi off air ya. Ya. Eh, dan waktu waktu itu atau pertama kali yang kasih tahu tentang bagan ini ke saya, lalu ada cerita Rahab, eh saya langsung ingat kutipan ini. Bukan kutipan, tapi frasa ini. Ya mungkin saudara pernah dengar, frasanya tuh kayak gini. Kalau ada orang keluar, ada orang dari luar terus dibaptis di gereja kita, kita biasanya gini, akhirnya saudara telah masuk ke dalam bahtera. Hmm. Oke. Pernah nggak dengar itu? Ya. Oh, sering. Apalagi kalau saudara Advent dari kecil ya. Ya, tapi bisa kalau bahtera kan nggak bisa keluar ya sebelum hujannya habis. Karena Hmm. kan ditutup Tuhan pintunya. Nah, tapi dalam kasus ini bahtera ini bisa keluar, contohnya akan akan keluar gitu dari tempat yang mungkin harusnya bahtera gitu ya, tempat yang taher gitu kan. Jadi artinya tadi kalau Mas Yansen bilang jangan bermegah, itu benar sekali ya. Mungkin kekhawatiran kita bukan kayak, wah gue nggak mungkin lah sampai keluar gereja. Ya mungkin, itu worst case itu. Jangan jangan dipikir kayak tiba-tiba murtad gitu. Itu ekstrim gitu ya. Mungkin saudara nggak terpikir gitu, tapi semoga tidak gitu. Tapi bisa jadi saudara di dalam dan saudara mati aja gitu. Saudara benar-benar mati gitu. Jadi saudara tetap gereja, tapi kalau ditanya tentang imannya kita nggak bisa jelaskan dan kita nggak tahu gitu. Kita percaya apa dan mungkin praktek hidup saya pun nggak sesuai dengan apa yang saya percayai. Jadi bisa jadi saya ada di dalam perkemahan, ada di dalam Batra, tapi sebenarnya saya itu dalam perjalanan ke Tame dan dalam perjalanan ke Herem gitu kan. Iya. Jadi bukan lokasi atau bukan kayak officially udah murtad atau enggaknya gitu. Karena itu ekstrim sekali gitu ya. Dan saya rasa janganlah gitu. Mungkin hanya dalam beberapa kasus, entah karena pernikahan biasanya yang saya tahu. Gitu ya. Jarang saya dengar ada orang Advent melalui pencarian yang lebih dalam akhirnya saya memutuskan pindah gereja atau pindah agama gitu. Saya rasa ada, tapi jarang. Biasanya itu karena pernikahan gitu ya. Pindahnya karena terpaksa pernikahan gitu. Nah tapi tidak jarang saya lihat nggak kemana-mana, tapi kayaknya heran gitu. Kayak kita tuh akan ke herem gitu. Karena kita belajar sekolah sahabat enggak, belajar Alkitab juga kagak, saya juga nggak renungan pagi gitu kan, nggak renungan malam. Boro-boro dipraktekkan itu pun enggak, gitu ya. Jadi sebenarnya saya bisa di gereja, saya bisa bergereja setiap Sabat, saya bisa lagu pujian, saya bisa mengiring musik, tapi sebenarnya saya itu dalam perjalanan ke Tame dan ke Herem. Ya, saya harus bahas ini karena ya memang walaupun tadi Mas Hansen bilang ini ada hubungannya dengan doktrin akhir zaman, jelas ya, jelas Hmm. sekali, itu sangat jelas. Dan itu kekhawatiran kita gitu kan, kekhawatiran kita. Ya saya ingat satu kutipan Nyonya White itu yang sangat terkenal yang sering sekali dijadikan apa, bumper stiker itu ya, tidak satu dari 20 itu kan. Ah, iya. Ya, maksudnya itu bukan dia tahu siapa yang ke surga atau tidak, tapi nggak semua orang siap itu sebenarnya maksudnya.
Nah, kesiapan itu kan maksudnya ini ya, dalam hal ini, nggak semua orang itu ada di posisi Taher ini kan. Bisa jadi kita mengingini dosa mengingininya tadi. Bisa jadi belum ketahuan nih. Ketahuannya nanti waktu Judgment Day gitu. Wah, itu kacau banget sih. Kalau ketahuannya waktu Tuhannya datang, Tuhan Yesus datang. Waduh, nggak ada kesempatan bertobat loh. Kalau ketahuannya sekarang malu, sekarang nggak apa-apa gitu kan, bertobat selesai Hmm. gitu. Lah kalau ketahuannya nanti gitu. Waduh, itu kacau banget sih. Janganlah terjadi pada kita. Mungkin itu sih Mas Jansen, ini saya berpikir aja ya sambil mengaplikasikan ini ya, karena aplikasinya ini sangat bagus ya dan sangat dalam menurut saya. Mungkin itu sih. Iya. Ada kutipan lagi dari Nyonya White? Nah, kalau ini udah enggak. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ke pasal 8 ya. Ya, dan Hmm. waktu kita sudah semakin singkat, jadi kita nggak akan baca semua ayatnya. Kita hanya pilih beberapa ayat tertentu ya. Jadi saya rangkum dulu nih pasal 8 kira-kira apa kisahnya ya. Jadi di pasal 8, pertempuran, peperangan antara Israel dengan Ai dilanjutkan lagi. Ya, akhirnya Israel serang lagi, dan serangan yang kedua akhirnya berbuah kemenangan. Gitu ya. Dan di Yosua pasal 8, ini adalah salah satu catatan perang di perjanjian lama yang strategi perangnya paling detail. Ya, jadi, oh, pasukan yang ini harus begini, pasukan yang ini harus begitu. Nanti kalau sudah begini kita bikin begini-begini. Jadi strategi perangnya sangat detail di pasal 8 ini. Ya. Nah, sekarang kita baca Yosua 8 ayat 7. 8 ayat 7. Maka Ya. kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Iya. Tapi meskipun strategi mereka itu sangat detail, bahkan pasal ini adalah pasal dengan strategi perang paling detail dari semua catatan perjanjian lama tentang peperangan, tetap dikatakan yang membuat mereka menang, yang menyerahkan musuh ke tangan mereka itu adalah Tuhan. Ya, mereka bisa punya hikmat menyusun strategi seperti itu, Tuhan yang kasih hikmatnya. Strategi itu bisa dijalankan dengan baik karena Tuhan yang kasih kemampuannya. Ya, pada akhirnya bagaimanapun strateginya, mereka menang karena ada hadirat Tuhan di situ. Tidak seperti di pasal sebelumnya yang mereka dengan saking pedenya sendiri, ya, meremehkan lawannya ya, dan akhirnya kalah. Di sini dengan hadirat Tuhan mereka menang karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Oke, ini rangkuman pasal 8 ya. Strateginya cukup banyak sebenarnya kalau kita mau bahas ya, dan itu sangat menarik. Apalagi kalau kita bandingkan dengan petanya nanti ya, tapi akan sangat panjang ya. Silakan tanggapannya, Bill. Iya, dan akhirnya inilah kondisi idealnya. Inilah Iya. rencana Tuhan pada awalnya kan, yaitu perang dan kreditnya kepada Tuhan, gitu ya. Dan baru di awal sekali ya, baru sangat di awal sekali, kalau saya teringat ya tadi waktu awal, Yosua, kita diperlihatkan bagaimana Yosua ini sebagai pemimpin perang yang sudah terlatih sejak dulu ya, karena Musa sering pakai Yosua untuk berperang, Hmm. dan Yosua sangat hati-hati gitu ya, tabut perjanjian ini, seolah-olah dia tidak mau mengulangi kesalahan 40 tahun sebelumnya gitu, selama 40 tahun yang lalu gitu kan. Jadi dia sangat hati-hati ini, apa namanya, berjalan bersama Tuhan, apa. Tapi di sini kita lihat gagal gitu kan, yang di AI tadi, walaupun akhirnya menang. Jadi maksud saya poinnya adalah ini, ya pada akhirnya Israel sebagaimanapun mereka bangsa yang dipilih Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, tapi semuanya itu punya pilihan individunya masing-masing. Hmm. Itu. Dan pilihan individunya Yosua, Achan, dan tua-tua, orang-orang di sana, itu mempengaruhi jalannya peperangan ini, gitu kan. Jalannya conquest, apa, Kanaan ini, penaklukan Kanaan. Sehingga tidak bisa kita bilang kayak, oh Israel tuh memang, Tuhan tuh pilih kasih dengan Israel gitu ya. Saya selalu ingatkan kepada saudara, karena biasanya itu yang dibilang. Kalau kita bahas tentang penaklukan Kanaan gitu ya, seolah-olah orang Israel ini kayak, siapa sih yang bisa lawan Israel? Memang nggak ada yang bisa lawan mereka, tapi karena Tuhan gitu. Maksudnya, maju aja kita basmi semuanya, gitu loh. Nah, seolah-olah nggak ada masalah di Israel ya, tapi Israelnya sendiri banyak masalahnya gitu kan. Dan bahkan nanti sampai duduk di sana pun masalah juga gitu raja-rajanya. Jadi ya memang pada akhirnya manusia itu banyak masalahnya karena pilihan bebas yang mereka punya, gitu ya. Tapi pada saat mereka memilih yang benar ya, kreditnya selalu ke Tuhan, dan saya rasa itu sangat indah ya. Artinya orang Israel nggak bisa bermegah gitu kan. Wah, ini karena gua, karena kami hebat. Tapi
karena Tuhan, gitu. Jadi mengandalkan Tuhan itu termasuk dalamnya adalah ketika kita memperoleh kesuksesan, kemenangan yang kita consider kemenangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu bagian dari mengandalkan Tuhan gitu ya. Jangan waktu menangnya mengandalkan Tuhan, terus setelah itu lupa gitu kan, yang kayak tadi gitu. Jadi kelupaan. Mungkin itu, Mas Jansen kalau dari saya. Iya. Ada kutipan terakhir yang mau ditampilkan? Nggak ada. Oke. Hmm, Kalau gitu cukup, mari kita rangkum pelajaran kita ya. oke. Ya. Yang pertama ya, adalah mengenai dosanya Achan ya. Sejak awal sudah dijelaskan kalau Achan mengambil barang herem. Achan mengambil barang yang harusnya ditetapkan untuk dimusnahkan dari perang yang sebelumnya, perang dengan Yeriko. Gitu ya. Dan yang kena akibatnya itu adalah seluruh Israel. Ya. Bahkan di sini Achan itu ya digambarkan silsilahnya dengan silsilah 4 generasi. Ya, seakan-akan menghubungkan Achan ke kaumnya, ke sukunya, ke bangsanya. Dia adalah bagian dari sesuatu komunitas yang lebih besar. Itu Achan. Ya. Kesalahan ini nggak diketahui oleh orang Israel. Ya. Di sisi lain, Israel juga sedang dalam posisi pede-pedenya karena habis menang melawan Yeriko. Ya. Mereka memutuskan untuk menyerang menyerang AI, menyerang AI dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi ya, dengan hanya mengirimkan pasukan yang sedikit, ya, dan tanpa bertanya ke Tuhan. Ya, akhirnya mereka kalah. Mereka kalah, gitu ya. Perhatikan bahwa di situ tidak ada tabut perjanjian disebutkan. Ya, artinya ini berbeda dengan waktu mereka menyeberang Sungai Yordan, berbeda dengan waktu mereka menaklukkan Yeriko. Sebelumnya ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan. Di sini penulis tidak menyebutkan tabut perjanjian. Artinya tidak ada hadirat Tuhan di situ, ya. Dan akhirnya setelah kalah, Yosua dan para tua-tua berkabung ya, dan Yosua bilang, kalau seandainya berita kekalahan kami ini sampai ke bangsa Kanaan yang lain, mereka akan pede lagi dan mereka akan merasa bisa mengalahkan kami dan menyerang kami lagi dan kami akan kalah. Kalau kami kalah, reputasi kami akan hancur. Kalau reputasi kami hancur, yang dihina adalah Tuhan kami. Artinya reputasi Tuhan juga akan hancur. Ya. Maka perang ini adalah sebenarnya juga berhubungan dengan reputasi Tuhan. Ya. Aplikasinya adalah apapun yang kita lakukan, ya itu sebenarnya berhubungan dengan nama baik Tuhan atau nama buruk Tuhan. Ya, seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, ya eh, berbicara secara khusus tentang apakah adil ya kesalahan Achan ini dianggap sebagai kesalahan seluruh Israel. Jawabannya adil. Ya, tadi Bill udah menyampaikan. Sebenarnya kan ada proses pengawasan. Achan ini kan bukan orang yang bisa bebas ngelakuin apa aja. Dia kan harusnya diawasi oleh pemimpin kaumnya, diawasi oleh pemimpin sukunya. Gitu ya. Jadi ada kelalaian. Itu poin pertama. Poin kedua adalah mengenai perjanjian. Waktu Allah mengikat perjanjian dengan Israel, emangnya Israel ini siapa? Bangsa. Betul, Israel adalah bangsa. Tapi bangsa itu emangnya apa? Bangsa kan terdiri dari orang-orangnya. Waktu Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel, dengan bangsa Israel sebagai satu bangsa, itu kan secara nggak langsung mengikat perjanjian dengan masing-masing orangnya juga. Artinya perjanjian ini double, ikatannya double, ikatan satu bangsa dan ikatan ke per individunya. Ya, karena kalau kita bilang Israel nggak setia, yang nggak setia siapa? Apa ada entitas dari mana yang disebut Israel gitu? Enggak. Waktu dibilang bangsa Israel nggak setia, yang dimaksud nggak setia kan orang-orangnya juga, individunya juga ya. Jadi nggak ada pemisahan antara individu Israel dengan bangsa Israel. Individu Israel yang nggak setia itu adalah bagian dari ketidaksetiaan Israel. Ya. Jadi ini adalah perjanjian yang individu sekaligus komunitas. Maka adil, kesalahan Achan adalah kesalahan Israel, adil. Gitu ya. Nah, perhatikan dalam bahasa Ibraninya ya. Itu sangat indah kalau dibaca dalam bahasa Ibrani itu kata gam itu muncul berulang-ulang ya. Artinya adalah juga. Jadi satu kesalahan dan juga, satu kesalahan lagi dan juga, satu kesalahan lagi dan juga. Artinya apa? Kesalahan dari Israel ya dalam hal ini ya, itu beruntun dan berlapis-lapis. Dia salah ini. Eits, bukan hanya itu, dia juga salah ini. Bukan hanya itu, lebih parahnya lagi dia juga begini. Ya. Dan itu tolong disampaikan ya keindahan dari bahasa Ibrani itu.
ya, dan itu nggak kelihatan di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Poin ketiga, ya, adalah solusi dari Tuhan. Solusi dari Tuhan adalah dengan menyuruh mengumpulkan semuanya, oke? Kemudian disuruh maju bertahap, ya. Seperti silsilah tadi, ya. Jadi maju dulu sukunya, baru maju kaumnya, baru maju keluarganya, baru maju satu orang yang jadi biang kerok itu, ya. Untuk mencari siapa yang salah dan memulihkan nama baik yang lain, gitu ya. Nah, mungkin bagi Akhan ya, ini mah nggak akan ketahuan, ini mah nggak mungkin lah ada yang ngelihat dan lain sebagainya. Tapi ayat inti kita bilang apa? Siapa yang tahu hati? Siapa? Aku Tuhan yang tahu hati dan membalaskan dan menghakimi sesuai dengan kejahatan hati itu. Ya. Jadi sebagaimanapun Akhan merasa dia bisa menyembunyikan kesalahannya, ya Tuhan tahu kesalahannya. Ya. Dan begitu juga Tuhan tahu semua yang tersembunyi dari kita. Oke? Poin ketiga. Sekarang poin keempat. Di poin keempat kita membandingkan dengan dosa pertama. Dosanya perempuan itu di Taman Eden. Ya. Urutan dari dosa Hawa adalah melihat bahwa itu baik, lalu dia mengingininya dan dia mengambilnya. Melihat baik, mengingini, mengambil. Ahan juga sama. Melihat bahwa itu indah, kata Ibrani sama ya, tov. Melihat bahwa itu indah, baik, tov. Mengingininya, lalu mengambil. Ya, dosa bermula dari melihat dan mengingini. 10 hukum bilang jangan mengingini. Jangan mengingini. Dan kata Ibrani dipakai sama, hamat. Tantangan bagi kita. Jaga apa yang kita lihat. Jangan mengingini. Ya, itu poin nomor 4. Oke. Sekarang masuk ke poin nomor 5 ya. Di poin nomor 5 ini sebenarnya dari kitab Imamat konsepnya, tapi muncul lagi di kitab Yosua. Ada 4 konsep kategori kekudusan ya. Tuhan kudus, kemudian ada kategori hal-hal yang normal, tahir ya. Kemudian ada kategori hal-hal yang najis ya, tame. Ada kategori hal-hal yang herem, ditetapkan untuk dimusnahkan. Ya, dan herem ini bertentangan langsung dengan Tuhan. Ya, semuanya ini bisa saling berpindah. Bandingkan Rahab ya, Rahab dengan dia berserah ya. Dia percaya pada Tuhannya Israel, dia mau masuk jemaah Israel, dia pindah dari herem kemudian ke tame dulu. Di pasal 6 dikatakan dia harus tinggal di luar Israel dulu. Di luar, maksudnya di luar kemah Israel dulu. Setelah dia tinggal di luar kemah beberapa waktu, baru dia bisa masuk taher. Masuk jadi bagian jemaah Israel. Jadi Rahab pindah dari herem ke tame ke taher. Itu Rahab. Bandingkan dengan Achan. Achan adalah bagian dari yang taher karena dia adalah bagian dari Israel. Ya. Tapi melalui pelanggarannya dia berpindah ke tame lalu berpindah ke herem dan akhirnya justru malah Achan yang harus dimusnahkan ya dan Rahab enggak. Kategorinya berpindah ya. Ya, dan dalam kehidupan berjemaat ya, berada dalam satu pohon Israel rohani gitu ya, kata Roma 11, ya itu masih ada bisa perpindahan-perpindahan itu terjadi ya. Jadi kita jangan merasa ya ini sudah aman lah ini ya. Ya memang keamanan kita ada dalam Yesus ya. Kita aman karena Yesus sudah menebus kita. Tapi kalau kita tolak gimana? Kalau kita dalam perilaku kita sehari-hari menolak, ya itu yang harus kita perhatikan ya. Lalu nomor 6 ya, karena waktunya singkat, saya nggak bahas dengan panjang strategi yang dilakukan Israel di perang yang kedua dengan Ai. Ya meskipun itu kalau dibahas sangat menarik. Kalau ada waktu saudara boleh bahas. Tapi poin yang tadi saya tengahkan adalah akhirnya mereka menang karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Gitu ya. Itu poinnya. Oke. Nah, ada tambahan Bill sebelum kita tutup? Ya, kalau dari saya ini cukup ya untuk kita, pelajarannya sangat bagus, aplikasinya mendalam, ada banyak yang harus kita perbaiki dari hidup saya, dari hidup kita semua. Ya semoga ini bagus ya, terutama dosa tadi itu ya, melihat mengingini. Saya rasa di era sekarang yang semuanya pakai melihat dulu, dan dosa melihat ini makin sulit gitu ya. Apalagi dengan media sosial dan yang lainnya gitu kan, membanding-bandingkan dengan orang lain, dan apapun lah. Jadi saya rasa itu pergumulan kita ya, baik secara komunitas, secara gereja, secara bangsa dalam tanda kutip, ataupun secara individu ya. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hansen, ada lagi? Oke, cukup.
Baik, Eh, saudara-saudara, eee, oke. ya, saudara-saudara sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Eee, jangan lupa kita belajar untuk pelajaran ini karena pelajaran ini sangat bagus, kita bisa belajar kitab Yosua lebih dalam ya. Ada Ya, banyak pertanyaan tentu. ya. Mungkin pelajaran 2 pekan lalu itu lebih filosofis ya dan teologis ya. Jadi mungkin Benar, kesannya kok sedikit sekali aplikasinya, ya. Tapi mhm, 2 pekan lalu itu kasih kita bantalan teologis dan filosofis untuk tahu peperangan ini latar belakangnya apa, pertentangan besar dan lain sebagainya. Sekarang mhm. baru kita bahas satu-satu kisahnya, di situ baru keluar aplikasinya banyak, gitu Iya, kan. benar 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 benar. Apa ya, itu framework yang penting karena kalau kita nggak bisa menjustifikasi peperangan itu sendiri, nggak ada gunanya kita bahas ini kan. Iya, bener. Nanti nanti kita bilang aja, "Wah, Tuhan nggak adil, Tuhan suruh orang bunuh orang," gitu. Ya nggak Iya, jadi deh aplikasinya, gitu ya. iya, Jadi itu penting sekali ya saudara, jangan lupa belajar. Kalau saudara miss 2 pelajaran lalu itu sebaiknya saudara baca itu ya, karena itu bagus mhm. sekali. Baik, sampai di sini pelajaran kita saudara-saudara, saya akan tutup kita dalam doa. Mmm, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami sudah belajar sekolah Sabat, dengan segala keterbatasan kami Tuhan sebagai manusia, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menyempurnakan apa yang kami pelajari. Bantu kami Tuhan, untuk mengerti, untuk bisa mengingat dan membagikannya kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom semuanya. Ya, shalom, shalom.